Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rusanto, NIM 01151011. Di sini saya akan menjawab soal tugas fisika inti. Yang pertama itu jelaskan sifat-sifat partikel gamma dan bagaimana proses peluruhan gamma tersebut terjadi. Yang pertama, sifat-sifat partikel gamma. Yang pertama itu mempunyai daya tembus paling besar. Yang kedua, tidak dibelokkan oleh medan magnetik dan medan listrik. Yang ketiga, memiliki frekuensi yang sangat besar. Yang keempat, sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih pendek. Dengan demikian tidak bermuatan dan hampir tidak bermassa. Yang kelima, kecepatan partikel gamma bernilai sama dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Yang keempat, foton gamma tidak banyak berinteraksi dengan atom suatu bahan. Terus proses peluruhan gamma terjadi itu prosesnya apabila suatu atom yang tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasar atau disebut ground state yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Terus peluruhan gamma sendiri itu hanya mengurangi energi saja, namun tidak mengubah susunan intinya. Untuk soal kedua, mengapa suatu nuklida melakukan peluruhan gamma? Kondisi apa yang membuat suatu nuklida melakukan peluruhan gamma? Mengapa suatu nuklida melakukan peluruhan gamma itu karena suatu nuklida berada dalam kondisi tereksitasi untuk kembali ke keadaan dasar. Dan pada kondisi apa yang membuat suatu nuklida melakukan peluruhan gamma? Nah, pada saat nuklida memiliki kelebihan energi, jadi dia akan melakukan peluruhan gamma. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu berikan contoh salah satu skema peluruhan gamma. Pada sketsa tersebut saya menggunakan nuklida Zn dengan nomor massa 77 yang akan meluru menjadi Ga dengan nomor massa 77 juga. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu tuliskan konversi energi peluruhan gamma berdasarkan reaksi peluruhan gamma pada poin 3. Turunkan dan dapatkan aproksimasi energi gamma. Berikut ini adalah aproksimasi energi gamma. Dan berikut penurunan dan sekaligus nilai dari energi peluruhannya. Soal nomor 5. Menurut hukum kekekalan momentum sudut, maka partikel gamma akan membawa momentum perubahan spin inti. Perbedaan momentum sudut inti akhir I besar F sama dan awal I besar I kecil akan memberikan momentum foton L dengan rumus bagi berikut. Sehingga jika IF sama dengan 2 dan II sama dengan 1, artinya momentum sudut foton bisa berada dalam 3 keadaan, yaitu L sama dengan 3, 2, dan 1. Berikut ini merupakan rumus kekekalan momen sudut. Pada gambar tersebut, peluruhan gamma yang dicari terdapat pada kotak warna hijau. Dan berikut ini merupakan nilai momen sudut foton dari soal nomor 5. Pada soal nomor 6, transisi pelarut gamma terjadi dengan syarat momentum sudut foton tidak sama dengan 0. Karena bila distribusi muatan simetris,
komponen multipol tidak ada dan tidak ada radiasi elektromagnetik. Sumber medan elektromagnetik dari susunan multipol yang ada pada inti atom. Tinjau fenomena klasik dengan melihat susunan dipol, maka akan terdapat momentum elektrostatis dipol yaitu D sama dengan Q kali Z, dan momentum magnetostatis dipol yaitu mu sama dengan I dikali A besar. Berdasarkan perubahan yang terjadi pada salah satu momen statik tersebut, maka medan radiasi elektromagnetik akan diemisikan dari susunan dipol. Pertanyaannya, yang A, jika muatan dipol berosilasi pada arah Z, maka D sama dengan QZ cos omega T, dengan omega adalah frekuensi osilasi. Jelaskan apa pengaruh pada paritas. Pengaruhnya pada paritas itu momen elektrostatiknya itu terkait dengan perubahan paritas, yang dimana apabila paritasnya bernilai negatif, muatan dipolnya juga bernilai negatif. Sebaliknya juga apabila paritas bernilai positif, muatan dipolnya juga bernilai positif. Jadi saling berkaitan. Dan untuk yang B, jika kuat arus berosilasi, maka mu-nya sama dengan I kali A besar cos omega T. Jelaskan apa pengaruh pada paritasnya. Untuk momen magnetostatis dipolnya ini, dia tidak terkait dengan paritas, jadi tidak ada hubungannya sama paritas. Mau paritasnya bernilai 0, mau paritasnya bernilai negatif, tetapi momen statik dipolnya tidak bernilai negatif juga. Untuk soal nomor 7, berapakah daya radiasi rata-rata yang dihasilkan oleh dipol elektrik dan dipol magnetik? Pada gambar merupakan daya radiasi rata-rata. Soal nomor 8, untuk ekspansi multipol momen elektrik menggunakan mekanika kuantum, maka daya radiasi momen elektrik dapat dihitung menggunakan sebagai berikut. Pada gambar, rumus yang di atas merupakan daya radiasi momen elektrik, dan rumus yang di bawah merupakan probabilitas transisi momen elektrik. Soal nomor 9, apakah yang dimaksud konversi internal? Konversi internal adalah proses peluruhan radioaktif di mana nuklida tereksitasi berinteraksi secara elektromagnetik dengan salah satu elektron orbital atom. Itu untuk konversi internal. Terus bagaimana proses konversi internal itu terjadi? Proses konversi internal itu merupakan alternatif dari proses transisi isomerik. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan koefisien konversi internal? Koefisien konversi internal adalah suatu koefisien yang menggambarkan laju konvensi internal. Terus dapatkanlah laju peluruhan total dari suatu nuklida yang mengalami peluruhan gamma dan konversi internal. Berikut ini merupakan rumus dari laju peluruhan total.